Salatullah, salamullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita, masih membahas fikih Asmaul Husna, dan kita sudah masuk pada nama Allah Subhanahu wa taala Al-Wahhab, yang Maha memberi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sering saya ulang-ulang bahwa mempelajari nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah asyraful ilm, semulia-mulianya ilmu yang harus kita pelajari. Karena hanya dengan mengenal nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, maka kita lebih bisa lagi mengenal Allah Subhanahu wa taala. Makanya Malik ibn Dinar rahimahullahu taala sampai mengatakan betapa banyak orang-orang yang meninggalkan dunia tapi tidak pernah merasakan kelezatan dunia. Ketika ditanya, apa yang maksud dengan kelezatan dunia wahai imam? Maka beliau mengatakan, ma'rifatullahi azza wa jalla. Kenikmatan dunia adalah ketika seseorang bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Lah, salah satu mengenal Allah Subhanahu wa taala yang paling utama adalah mempelajari nama dan sifat bagi Allah. Lah, salah satunya kita mempelajari fikih tentang Asmaul Husna di sini. Dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu kan memiliki 3 perkara. Ada yang sifatnya nama Allah Subhanahu wa taala itu termasuk asma al-jamal, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah. Kalau nama-nama Allah Subhanahu wa taala menunjukkan makna keindahan, maka kita harus berusaha untuk berakhlak dengan nama itu. Seperti Allah Subhanahu wa taala diberi nama Al-Wahhab, yang Maha Pemberi. Berarti kita disuruh berakhlak dengan nama ini, juga harus suka memberi. Tapi di sana ada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan Asmaul Jalal. Nama Allah Subhanahu wa taala yang agung, yang besar. Maka seorang mukmin tidak dituntut untuk takhalluk, berakhlak, tetapi cukup ta'alluq, menambatkan hati dengan nama itu. Karena nama itu tidak bersyirikat dengan siapapun. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki. Seperti Allah Subhanahu wa taala Al-Mutakabbir, Dia zat yang sombong, maka cukuplah yang sombong Allah Subhanahu wa taala saja. Tapi di sana juga ada namanya Asmaullah Al-Kamal, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan nama-nama yang sempurna. Dan nama-nama ini kita harus betul-betul membenarkannya dan kita harus meyakininya. Di mana Allah Subhanahu wa taala contohnya Al-Awwal, Al-Akhir, Wal-Zahir, Wal-Batin. Dialah yang awal dan akhir dan begitu seterusnya.
Lah di sini nama Allah Subhanahu wa taala yang kita akan pelajari adalah Asmaullahu Al-Jamal. Dari nama-nama Allah yang indah, yang kita berpatut untuk berakhlak dengan nama ini. Al-Wahhab, yang Maha Pemberi. Di dalam Al-Quranul Karim hanya disebut 3 kali kalimat Al-Wahhab ini. Sebagaimana di sini mu'alif rahimahullahu ta'ala menyebutkan, hafidhahullahu ta'ala menyebutkan 3 tempat di mana Allah menyebut kalimat Al-Wahhab. Di antaranya muallif hafizahullahu taala mengatakan di sini nama ini diulang berkali-kali dalam Al-Qur'an pada 3 tempat dalam Quran. Pertama, surah Al-Imran ayat 8. Yang kedua, surah Shad ayat 9, dan terulang dalam Shad 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah engkau berikan hidayah kepada kami, dan karuniakan kepada kami rahmat dari sisimu, karena sesungguhnya engkau adalah Maha Al-Wahhab, pemberi karunia. Dari ayat ini bisa kita ambil faedah bahwa tidak ada pemberian Allah yang lebih agung melebihi as-sabat wal istiqamah. Tidak ada nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita dari kalimat Al-Wahhab melebihi Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita as-sabat. As-sabat itu artinya istiqamah. Setelah Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk kepada kita, kita istiqamah di atas petunjuk itu. Itulah pemberian Allah terbaik bagi kita. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Shad ayat 9, Am indahum khazainu rahmati rabbik al-azizil wahhab. Atau apakah mereka itu mempunyai pembendaharaan rahmat? Atau apakah mereka mempunyai pembendaharaan rahmat Rabbmu yang maha perkasa lagi maha pemberi? Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut kalimat khazainu rahmati, pembendaharaan rahmat Rabbmu. Ya, karena semua kebaikan ataupun semua keburukan itu semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki khazainu rahmah, pembendaharaan rahmat, dan di tangannya segala sesuatu. Dari sini kita ada faedah besar bahwa karena di tangan Allah seluruh rahmatnya, di tangan Allah semua kebaikan dan juga keburukan, maka kita harus meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh meminta ke yang lainnya. Karena pemberian Allah itu kan ada 3 macam. Ada yang sifatnya ikram. Allah itu hendak memberikan sesuatu kepada kita karena memuliakan kita. Ada yang sifatnya azab, dan ada yang sifatnya ujian kepada kita. Jadi pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu yang pertama ada yang sifatnya memang ikram, Allah memuliakan kita. Seperti Allah memberikan ilmu, pengetahuan tentang agama, memberikan akhlak yang baik kepada kita, memberikan keistiqomahan kepada kita, itu ikram. Allah memuliakan kita. Tapi ada juga sifatnya memberikan itu hanya sekedar azab saja. Sengaja Allah beri sampai pada waktunya mereka akan diazab Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan istidraj. Ya. Tapi ada juga yang sifatnya ujian, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami akan uji kalian dengan yang baik dan yang buruk.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dalam surah Sad 35-nya, qala rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Sulaiman berkata, ya Rabbku, ampunilah aku, anugerahkan kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun sesudahku. Sesungguhnya engkaulah yang maha pemberi. Lihat bagaimana Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam meminta terus kepada Allah sampai kiamat. Karena kalimat ya Allah, janganlah kau miliki seseorang pun dari kerajaan sesudahku, ini kan sampai kiamat Allah kabulkan. Tidak ada orang yang mampu memiliki kerajaan seperti kerajaan Sulaiman. Artinya ini juga satu faedah kepada kita agar terus dan terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sampai Nabi ketika hendak salat atau dalam riwayat ketika sedang salat diganggu setan. Kemudian ditangkap setan itu, kemudian diikat di tiang Masjid Nabawi. Dan Nabi SAW merasakan ludah setan itu, ludah jin itu yang merasakan terasa dingin di tangan Nabi SAW. Kemudian Rasul mengatakan, kalau bukan karena dakwah Sulaiman, kalau karena bukan doa Sulaiman, tentu aku akan terus mengikat jin itu sehingga dilempari oleh anak-anak. Tapi aku teringat doanya Sulaiman, rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Cukuplah Sulaiman yang menundukkan jin, maksudnya Nabi SAW tidak bisa menundukkan jin. Karena itu kekuasaan Sulaiman yang Allah kabulkan, Allah sampai kiamat dibangkitkan. Ya Allah, ampunilah aku dan anugerahkan kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun sesudahku, dan engkaulah yang maha pemberi. Inilah 3 ayat yang menjelaskan tentang nama Allah Al-Wahhab. Baik, kita akan bentang sejenak. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita memiliki Tuhan Al-Wahhab, Sang Pemberi. Dan kita tahu bahwa ada seorang penyair mengatakan, la tas'alanna bani Adam hajatan wasalil ladzi abwabuhu la tuhjab. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bani Adam hina yus'alu yaghdabu. Seorang penyair mengatakan, janganlah kalian meminta kepada anak Adam dalam sebuah keperluan, tetapi mintalah kepada zat yang pintu-pintunya tidak pernah tertutup. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah akan murka jika engkau meninggalkan permintaannya kepadanya. Sementara Bani Adam ketika terus diminta, maka ia akan murka. Lihat bagaimana dalamnya kandungan syair ini. La tas'alanna Bani Adam hajatan. Jangan kalian meminta kepada Bani Adam sebuah hajat. Sebab yang namanya manusia, ikhwan, kalau memberi itu tidak seperti memberinya Allah kepada hamba-hambanya. Sekurang-kurangnya ada 6 perkara. Kalau ada orang yang memberi, sekurang-kurangnya ada 6 perkara. Pertama, biasanya kalau dia memberi, pasti pemberiannya terbatas. Karena beda dengan Allah, kalau memberi tidak terbatas. Yang kedua, terkadang kalau memberi tidak sesuai dengan pemberiannya. Apa yang diminta dengan yang diberi itu kadang-kadang tidak sesuai. Yang diminta lain, yang diberi pula lain. Yang ketiga, terkadang karena sering meminta, akhirnya marah dia dan tidak mau memberi. Bahkan terkadang benci. Yang keempat, dengan terusnya banyak diminta, akhirnya tersifatkan sifat bakhil kepada dia. Yang kelima, terkadang kalaupun harus memberi, pasti ada pamrih di dalamnya.
Dan yang keenam, kalau tidak dibalas pemberiannya, terkadang dia menjadi dendam pula kepada yang meminta. Itulah manusia, sifat manusia seperti itu. Dan enamnya tidak ada pada Allah Subhanahu wa taala yang disifati dengan Al-Wahhab. Makanya kenapa di sini la tas'alanna bani Adam hajatan. Jangan coba-coba meminta kepada Bani Adam sebuah hajat kebutuhan. Tetapi wasalil ladzi abwabuhu la tuhjab. Tapi mintalah kepada zat yang pintu-pintunya tidak mungkin tertutup. Kalau kita mengetuk, pasti terbuka pintu pemberiannya. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam diskusi Rasulullah SAW katakan, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala sa'idin wahidin fasa'aluhu kulla mas'alatin." Kalau seandainya yang awal yang akhir manusia dan jinnya berkumpul di satu tempat, semuanya meminta tentang masalah-masalah yang mereka hadapi kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah sanggup untuk memberi apapun permintaan mereka semua, seperti jarum yang dicelupkan ke lautan kemudian diangkat, tetesannya itulah cukup memberi semua manusia dan juga jinnya. Lihat bagaimana kayanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah kaya, di satu sisi Allah juga Wahhab. Dia zat yang maha kaya lagi maha pemberi. Betapa banyak makhluk yang kaya tapi dia bakhil. Makanya di sini wasalil ladzi abwabuhu la tuhjab. Kemudian Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Allah akan murka kalau engkau meninggalkan meminta kepadanya. Jadi kalau kita tidak pernah berdoa meminta sesuatu kepada Allah, Allah akan murka kepada kita, bahkan Allah akan sediakan azab yang menghinakan kepada kita. Karena Allah yang mengatakan seperti itu. Jadi orang-orang yang tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dianggap sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa bani Adam hina yus'alu yaghdabu. Tetapi Bani Adam kalau terus-terusan antum minta, bisa murka dia. Jangan yang minta ini orang lain, hatta orang tua sendiri kalau terus meminta, lama-lama antum marah juga. Hatta yang meminta itu anak-anak kita, kalaupun terus meminta, antum emosi juga kan begitu. Ataupun orang-orang yang antum cintai terus minta, lama-lama antum dendam juga tuh. Apalagi orang lain. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Allah itu kebalikan makhluknya, kebalikan hamba-hambanya. Kalau makhluknya diminta dia marah, kalau kita tinggalkan permintaan kita kepada, justru dia yang marah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kenapa demikian? Karena Al-Wahhab artinya alladzi yu'ti la li'iwadin. Dia memberi itu bukan karena ingin balasan. Dia memberi bukan karena ada sebab. Dia memberi tidak harus pakai wasilah. Langsung saja minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia memberi tidak peduli kepada siapa yang memintanya, mau mukmin mau kafir, tetap Allah beri. Dan dia memberi serta memuji terhadap orang-orang yang diberinya kalau yang meminta itu adalah wali-wali Allah, orang-orang yang memang mencintai Allah dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memberi baik kepada orang yang berhajat kepadanya ataupun yang tidak berhajat kepadanya, tetap Allah beri. Dan yang luar biasa, terkadang Allah memberi sebelum hamba itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah Al-Wahhab. Dia memberi baik kepada orang yang memujinya ataupun yang mencelanya. Dia memberi baik sebelum diminta atau setelah diminta. Dan dia memberi tidak mesti kemudian ada balasan dari orang yang diberinya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia terus memberi walaupun dalam perkara kecil ataupun besar, dalam perkara yang mungkin ataupun yang mustahil. Allah Subhanahu wa taala zat Al-Wahhab yang maha pemberi. Dan kalimat Al-Wahhab ini ikhwan
Dalam bahasa Arab itu termasuk siag al-mubalaghah. Siag al-mubalaghah itu artinya bentuk yang berlebih-lebihan, di mana Allah akan terus memberi dan terus memberi dan terus memberi, dan Allah akan terus memberi, dan Allah tidak akan berhenti untuk memberi kepada siapapun yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau memberikan kerajaan kepada yang Engkau kehendaki. Engkau cabut juga kerajaan dari orang yang kau kehendaki. Engkau muliakan kepada orang yang kau kehendaki, engkau hinakan kepada orang yang kau kehendaki. Di tangan engkau lah segala kebaikan, sungguh engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Itulah Al-Wahhab. Al-Wahhab, zat yang maha pemberi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu sering kita jelaskan bahwa ketika kita mempelajari sebuah nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, tentu ada asar keimanan, ada pengaruh keimanan kepada kita itu. Apa saja pengaruh keimanan ketika kita mempelajari nama Allah Al-Wahhab di sini? Yang pertama, dengan memahami dari kalimat Al-Wahhab yang saya uraikan tadi, maka akan tumbuh perasaan cinta kepada Al-Wahhab, Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Di tangan Allah segala sesuatu yang kita hajatkan. Di tangan Allah segala sesuatu yang kita perlukan. Di tangan Allah segala sesuatu yang seluruh manusia keinginkan. Kalau semua ada di tangan Allah, maka sudah selayaknya kita cinta dengan Allah, karena dialah yang memberikan akan hajat-hajat kita yang selama ini kita minta. Maka timbul perasaan cinta kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan Al-Wahhab di sini. Kemudian Al-Wahhab ini, ikhwan, dialah Allah Subhanahu wa taala semata yang di tangannya seluruh pembendaharaan segala sesuatu yang ada atau segala sesuatu yang dihajatkan manusia. Artinya bahwa tidak ada selain Al-Wahhab, Allah Subhanahu wa taala, yang mampu memberi seperti pemberian Allah kepada hamba-hambanya. Karena segala sesuatu yang ada di alam semesta plus alam semesta, semua milik Allah dan pemberian Allah kepada kita. Artinya Al-Wahhab itu hanya Allah saja. Kemudian juga di antara asar keimanannya adalah Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kenabian dan kitab untuk kita, ikhwan, dan itu pemberian Allah yang luar biasa. Kalau tidak ada nabi yang diutus kepada kita, kalau tidak ada kitab yang diturunkan kepada kita, tentu kita akan sesat, ikhwan. Makanya dengan diutusnya seorang nabi kepada kita, Nabi Muhammad SAW, dan diturunkannya kitab kepada kita, Al-Quranul Karim, maka manusia akhirnya yang tadinya tersesat mendapatkan hidayah. Dan ini pemberian Allah yang paling besar, Hidayatullah Azza wa Jalla. Dia memberikan hidayah kepada kita dengan pemberiannya berupa diutusnya seorang nabi dan diturunkannya kitab dari langit, Al-Quranul Karim. Kemudian juga termasuk kekuasaan, kerajaan yang dimiliki seseorang dari makhluk-makhluknya, itu semua adalah hibatullah. Semua adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kekuasaannya kepada siapapun yang dikehendakinya, dan Allah copot kekuasaan itu pun kepada siapapun yang dikehendakinya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga dzurriyyah, termasuk juga keturunan. Itu hibatullah, ikhwan. Di antara kita ada yang punya anak, bahkan di antara kita ada yang memiliki anak laki-laki dan anak perempuan. Dua-duanya kita miliki. Makanya kalau kita lihat
Dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala mengatakan lillahi mulkus samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha inathan wa yahabu liman yasha dzukuran aw yuzawwijuhum dzukranan wa inathan wa yaj'alu man yasha aqiman innahu alimun qadir. Milik Allah lah kekuasaan yang ada di langit dan di bumi. Dia menciptakan sesuai dengan kehendaknya, sebagaimana dia hibahkan kepada orang yang dikehendakinya berupa anak perempuan, dan dihibahkan kepada siapa yang dikehendakinya anak laki-laki, dan menikahkan mereka laki-laki dan perempuan. Tapi ada juga yang Allah jadikan di antara mereka kemandulan. Allah tidak katakan yahabu tapi yaj'al, menunjukkan bahwa ketika seseorang itu mandul berarti belum dapat hibah dari Allah Azza wa Jalla. Tetapi kita tahu bahwa zuriyah, keturunan itu semua adalah hibatullah. Jadi kalau kita belum mendapatkan keturunan, tidak perlu ke barat, ke timur, ke selatan, ke utara, tapi langsung hadapkan wajah kita ke langit, minta kepada Zat yang Al-Wahhab. Dia yang memberikan, maka minta kepada yang memberi. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena kalau kita lihat para nabi seperti Nabi Zakaria diuji oleh Allah, sudah tua tak punya keturunan kan? Sampai dikatakan istrinya mandul, istrinya sudah tua. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Allah, yang kita anggap mungkin mustahil bagi Allah, yang kita anggap mustahil mungkin bagi Allah Azza wa Jalla. Dengan doanya Zakaria, akhirnya Zakaria diberikan keturunan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, termasuk juga zuhud di dunia adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Zuhud di dunia itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika seseorang itu dibentangkan dunia dengan hibah Allah kepada mereka, kalau tidak zuhud, maka mereka akan mengambil pemberian Allah itu dengan cara apapun, mau halal mau haram. Tetapi orang yang zuhud, maka dia akan mengambil sesuatu yang diberi oleh Allah dengan cara yang baik, dan dia pasti bersyukur. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga terkait dengan masalah nama Allah Al-Wahhab, lahirlah keredhaan kepada kita. Redha dengan apa yang Allah berikan atau redha dengan apa yang Allah tahan. Karena dia adalah Al-Wahhab, terserah Al-Wahhab lah. Kan Allah yang memberi. Ya kalau Allah beri kepada kita alhamdulillah, kalau Allah tahan ya sudah, bersabar. Kenapa harus tasakhut, kita murka, menolak takdir, menjadikan objek Allah itu celaan? Allah Subhanahu wa taala akan memberi sesuai dengan kehendaknya, bukan kehendak kita. Maka lahirlah redha, dan di balik redha itu ada qanaah, redha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga dari kalimat Al-Wahhab ini lahir syukur, lahir perasaan syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tentu kita tidak mungkin hadir di majelis taklim. Kalau bukan karena pemberian Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan karena pemberian Allah, tentu kita ini sudah miskin. Ya. Tapi Allah berikan kecukupan kepada kita, dan banyak nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, sehingga kebalikan dari itu kita dituntut untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga kita harus terus berdoa dengan nama Al-Wahhab ini. Jadi kalau kita hendak meminta sesuatu kepada Allah, perbanyak kalimat Al-Wahhab, ya Wahhab, ya Wahhab, ya wahai Zat yang Maha Pemberi, berilah sesuatu kepadaku. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik itu di antara tambahan keterangan, kita baca sedikit di sini. Perkataan mu'alif hafidhahullah ta'ala, Al-Wahhab maknanya adalah yang banyak memberi kenikmatan, yang banyak memberi karunia, dan pemberian wazan fa'al dalam bahasa Arab untuk mubalaghah, yang menunjukkan arti banyak. Artinya Allah adalah Al-Wahhab,
Dia memberi kepada hamba-hambanya dari keutamaannya yang agung dan menganugerahkan kepada mereka banyak nikmat dan melapangkan bagi mereka rezeki serta memberikan balasan yang banyak. Sifat dari wazan fa'al untuk menunjukkan arti banyak dan terus menerus serta bermacam-macam. Jadi Allah ketika memberikan sesuatu kepada hambanya itu tidak tanggung-tanggung, ya, dan akan terus menerus dan sifatnya berbagai macam. Dan tadi saya sudah katakan Allah itu sampai memberi itu tanpa harus diminta. Dan terkadang Allah menawarkan pula kekayaannya. Mana ada orang yang kaya di dunia ini setiap hari menawarkan kekayaannya? Tidak ada. Tapi Allah zat yang maha kaya dan setiap hari menawarkan kekayaannya. Ingat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya fi kulli thuluthil lailil akhir wa dzalika kulla lailatin. Jadi Allah turun ke langit dunia, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan kepada hamba-hambanya, man yad'uni fa astajibalah wa man yas'aluni fa utiyah wa man yastaghfiruni fa aghfirlah. Siapa yang berdoa ku kabulkan, siapa yang minta kupenuhi permintaannya, siapa yang beristighfar ku ampuni dosa-dosanya. Lihat, man yas'aluni fa utiyah, siapa yang minta kepadaku, seolah-olah Allah katakan, mintalah sekarang kepadaku. Dan itu Allah ucapkan setiap sepertiga malam akhir, dan itu setiap hari. Siapa yang mampu seperti Zat Al-Wahhab ini? Setiap hari dia menawarkan. Coba kalau kita boro-boro menawarkan, diminta saja nggak ngasih, apalagi menawarkan, kan gitu. Menawarkan itu kalau ada maunya saja, ya, boleh jadi mau jadi anggota DPR, itu mungkinlah kampanye baru nawar-nawarkan. Tapi kan ada imbalannya. Aku beri, kau coblos aku, katanya. Kalau enggak gitu mana mau dia. Tapi dari sini lihat, Allah itu terkadang mengabulkan sesuatu yang belum kita minta. Belum terpikir kita mau minta apa loh, Allah sudah kasih. Itulah hebatnya kalimat Al-Wahhab itu, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Kemudian kata mu'alif hafizahullahu ta'ala, dia berbuat di dalam kerajaannya seperti yang diinginkannya. Apa yang dikehendakinya pasti terjadi, apa yang tidak dikehendakinya tidak akan terjadi. Artinya Allah memberi itu sesuatu yang Dia kehendaki saja. Tetapi luar biasa, nama Allah itu semua berkaitan dengan Al-Wahhab. Di satu sisi Allah itu Al-Ghani, kaya, tapi dia juga Wahhab, dia juga pemberi. Dia juga Al-Qahar, tapi dia juga Al-Wahhab. Dia juga Rahim, dia juga Rahman, tapi juga Al-Wahhab, memberi rahmat-rahmatnya kepada makhluk-makhluknya. Jadi semua nama-nama Allah terkait dengan Al-Wahhab, ikhwan, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dia memberi kepada siapa saja yang dikehendaki, dia mencegah kepada siapapun yang dikehendaki. Tidak ada yang bisa memberi apa yang dia cegah, dan tidak ada yang dapat mencegah apa yang dia beri. Luar biasa. Kalau Allah sudah takdirkan memberi hidayah kepada seseorang, satu dunia menyesatkan tidak mungkin tersesatkan. Tapi kalau Allah sudah menyesatkan seorang hamba, satu dunia memberikan petunjuk, tetap dia sesat. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Kalau Allah sudah kasih hidayah, enggak mungkin sesat walaupun disesatkan manusia. Dan kalau sudah disesatkan, tidak mungkin dapat hidayah walaupun diberi petunjuk oleh manusia. Karena Allah mencegah apa yang dikehendaki, dan dia tidak mungkin dihalangi manusia ketika memberi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata mu'alif hafizahullahu taala, pemberian-pemberian Allah senantiasa mengalir kepada hamba-hambanya. Dia memberi sebelum diminta. Kemudian beliau contohkan sejak air mani diletakkan dalam janin, dalam perut seorang ibu, terus mengalir pemberian Allah Azza wa Jalla. Dan dia memeliharanya, dia menyayanginya kedua orang tuanya untuk dirinya, dan memeliharanya dengan kenikmatan-kenikmatannya hingga dia dewasa.
dia terus berada dalam kenikmatan dan anugerah sepanjang hidupnya apabila kehidupannya di atas iman dan takwa. Jadi beliau memberikan contoh, lihat bagaimana rizki manusia sejak dikandung di rahim ibu, semua ada rizkinya, semua ada pemberian Allah Al-Wahhab. Bagaimana seorang janin di perut ibu yang tidak bisa keluar dari rahim itu, tapi dia hidup 9 bulan. Dia tidak mati sampai dia keluar. Siapa yang kemudian memberikan makannya, memberikan minumnya, menjaga dia, diberikan nikmat kehidupan kalau bukan Al-Wahhab? Kemudian brojol, dijaga lagi Allah, diberikan nikmat lagi oleh Allah sampai akhirnya dewasa, kemudian tua, Allah terus-menerus berikan nikmat-nikmatnya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian mu'alif hafizahullah ta'ala mengatakan, maka ini adalah semulia-mulianya pemberian. Apabila Allah mewafatkannya di atas hal tersebut, maka dia akan memperoleh kenikmatan yang berlipat ganda dari apa yang dia peroleh di dunia. Artinya kalau kita beriman dan bertakwa, iman dan takwa sendiri pemberian Allah, maka Allah akan memberi kepada kita yang jauh lebih hebat dibandingkan yang sudah kita dapati di dunia. Apa itu? Ya berupa sorga, yang nikmatnya tidak bisa dilihat, didengar, terlintas pun tidak. Dari hal-hal yang telah Allah siapkan bagi hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa, yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar telinga, dan tidak pernah terlintas dalam benak manusia, itulah jannah, sorga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menyebutkan dalam Al-Quranul Karim macam-macam pemberiannya dan harapan para nabi yang saleh, dan harapan para nabi dan orang saleh untuk mendapatkannya. Allah menyebutkan di antara pemberiannya adalah rahmat, yang barang siapa telah memperolehnya, maka dia telah memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Allah berfirman, wa wahabna lahum mir rahmatina wa ja'alna lahum lisana sidqin aliyah. Dan kami anugerahkan kepada mereka sebagai sebagian dari rahmat kami, dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik lagi tinggi. Dan Allah mengatakan, wa wahabna lahum mir rahmatina akhahu Haruna nabiyya, dan kami menganugerahkan kepadanya dengan rahmat kami, yaitu saudaranya Harun, menjadi seorang nabi. Lihat, di antara pemberian Allah yang paling besar kepada kita adalah Allah anugerahkan rahmat, kasih sayangnya kepada kita. Karena jangankan cerita di dunia, dicerita di akhirat saja, orang yang masuk surga itu karena rahmat Allah, ikhwan. Di zaman Bani Israel ada seseorang yang diberdirikan di pintu surga. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala katakan, masuklah kau dengan rahmatku. Dia tidak mau. Dia mengatakan, ya Rabb, kalau orang masuk surga dengan rahmatnya, itu bagi orang yang berdosa kemudian tobat, kemudian kau masukkan ke surga, wajar kau masukkan dia ke surga dengan rahmatmu. Tapi aku tidak pernah maksiat, aku senantiasa beramal saleh dan beribadah, maka masukkan dengan amalanku. Maka Allah mengatakan, baik kalau begitu hitung amalan. Akhirnya dihitunglah amalan dan pahalanya, rupanya tidak sebanding dengan Al-Wahhab, pemberian Allah berupa nikmat al-basar, mampu dia melihat. Bagaimana kalau dia buta? Mampu dengan, jadi dengan nikmat Allah penglihatan itu tidak sebanding dengan pahala yang ia kumpulkan. Akhirnya terakhir di ujung dia mengatakan, ya Rabb, kalau begitu masukkan aku ke dalam surgamu dengan rahmatmu. Karena semua manusia itu sampai kepada para nabi masuk surga karena rahmat. Sampai Rasul ditanya, wala anta ya Rasulullah, apakah engkau juga wahai Rasul masuk surga dengan rahmat? Kata Rasul, termasuk juga saya, masuk surga karena rahmat. Artinya bahwa pemberian Allah yang paling besar adalah ketika Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Kemudian Allah mengatakan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Mereka berdoa, orang-orang saleh itu, ya Rabb kami, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi engkau, karena sesungguhnya engkaulah yang maha pemberi. Lihat bagaimana rahmat itu menjadikan kita istiqomah.
menjadikan kita sabat, kokoh di atas jalan yang lurus. Dan itulah hibatullah, hadiah yang Allah berikan kepada kita yang paling agung, berupa sabat dan istiqomah. Dan begitu seterusnya, antum baca sendiri dalil-dalilnya. Kemudian mu'alif rahimahullah ta'ala di sini di halaman ke 195-nya, setelah menyebutkan firman Allah Asy-Syu'ara ayat 49 sampai 50, di mana dari sini menunjukkan bahwa keberadaan seorang anak dan kesolehannya dan berbuat di alam semesta ini tidak ada sekutunya, tidak ada sekutu baginya. Dialah yang mengatur dan berbuat di alam semesta ini. Semua perkara di tangannya, dari yang pertama hingga yang terakhir. Apa yang dikehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki tidak akan terjadi. Dia memberi kepada siapa yang ia kehendaki, dan dia mencegah dari siapa yang dikehendaki. Tidak ada yang bisa mencegah apa yang ia beri, dan tidak ada yang dapat memberi sesuatu siapapun yang ia cegah. Allah Ta'ala dialah yang dapat memberi keturunan kepada siapa saja yang dia kehendaki dari makhluknya, dan mencegah bagi siapa saja yang dia kehendaki, dan dia maha mengetahui dan maha berkuasa. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memberi kepada kita itu sesuai dengan kemaslahatan kita. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang tahu maslahat kita. Terkadang Allah memberi kepada kita demi kebaikan kita, terkadang Allah mencegah sesuatu kepada kita demi maslahat kita. Makanya ada istilah kenapa ada orang yang kaya tidak dimiskinkan, sebab kalau dia miskin dia bisa kufur. Atau kenapa ada orang miskin tidak diberikan kekayaan, sebab kalau dia kaya melampaui batas. Kenapa ada orang sakit tidak lekas disembuhkan Allah, sebab kalau dia sembuh bisa saja dia maksiat. Atau kenapa orang sembuh lama dia sakit, sebab kalau dia sakit bisa saja dia putus asa. Semua karena kehendak Allah. Ketika Allah memberi atau mencegah itu semua di atas hikmah dan kemaslahatannya. Kemudian firman Allah, yahabu liman yasha inathan wa yahabu liman yasha dzukuran. Termasuk ketika Allah memberikan kepada kita turunan laki-laki dan perempuan. Ada orang cekcok gara-gara minta laki-laki dikasih perempuan, akhirnya tidak ngakui dia anaknya. Atau sebaliknya dia minta anak laki-laki keluar pula anak perempuan. Seperti Imran minta anak laki-laki keluar pula Maryam. Rupanya Maryam lebih baik, kenapa? Dari perut Maryam keluar Isa bin Maryam. Jadi semua ada maslahatnya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Sesuatu yang kita anggap mungkin tidak suka dari pemberian Allah, rupanya itu kebaikan bagi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita tahu bahwa kita wajib untuk bersyukur karena kita memiliki Zat Al-Wahhab, Zat yang Maha Pemberi. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan, yang mudah-mudahan ada manfaatnya tentang nama Allah Subhanahu wa taala Al-Wahhab. Baik, sampai di sini. Sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya silakan.